Perkenalkan, nama saya Samuel Parulian dan akhiran NIM 105. Di sini saya akan menyelesaikan tugas forensik dan akan menjawab soal nomor 5, yang dimana soal tersebut bertanya terkait who is the register owner. Di sini saya akan menggunakan platform yang bernama Autopsy. Langsung saja kita beralih ke aplikasinya. Karena sebelumnya saya sudah membuat case yang berisi file yang dibutuhkan, kita akan langsung open case tersebut. Baik, case sudah terbuka, kita langsung saja masuk ke operating system information. Di sini langsung saja kita klik. Sudah ditampilkan. Ini berisi tentang program name Microsoft Windows XP dan juga bisa kita lihat ada nama owner yang terdaftar, yaitu Greg Scar. Nah, jadi ini sudah bisa kita identifikasi sebagai register owner yang valid ya. Sudah menjawab pertanyaan dari nomor 5 tersebut. Mungkin hanya sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan 11 dan 17, yaitu eh, mungkin saya perlihatkan dulu case-nya dan juga file jawaban. Oke, jadi ini merupakan pertanyaannya. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan 11 dan pertanyaan ke-17. Jadi kita start dari pertanyaan 11 terlebih dahulu. Tapi saya pindah dulu. Nah, untuk pertanyaan 11 sendiri, karena tadi saya sudah setting dan setup duluan untuk case-nya, jadi kita tinggal langsung masuk ke sini. Ini nama case-nya yaitu 01 MLS 25. Ini case. Nah, ini karena ini tugas pertama, jadi dia ada angka yang satunya dan MLS itu inisial saya dan kebetulan adalah tahun case ini dilakukan dibuat. Nah, jadi di sini untuk menjawab nomor 11 yaitu siapa user yang terakhir login atau aktif menggunakan uh, sistem ini. Maaf, uh, itu dia yang bisa dilihat di US account. Nah, di sini ada nama-nama user yang tersimpan atau terdaftar di US-nya, dan di sini bisa dilihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 akun. Walaupun sebenarnya di sini ada 3 akunnya lagi, tapi karena occurrence-nya itu dia kosong, jadi kita bisa me, hmm, tidak menganggap 3 akun ini, karena ini juga sebenarnya merupakan akun sistem dari OS-nya. Nah, dari akun ini nanti jika kita klik, maaf, kita bisa melihat informasi-informasi
dari setiap akunnya. Misalnya ini untuk Mr. Evil, dia uh, last loginnya itu di tahun 2024 bulan 8 tanggal 27 jam 23.08.23 Wita. Nah, sedangkan untuk yang lainnya, untuk login administrator, nah karena dia login count-nya 0, jadi dia tidak memiliki timestamp. Eh, dan untuk support 3889450 ini juga dia login count-nya 0, jadi bisa dianggap ini tidak pernah login sebelumnya. Begitupun dengan Guest dan Health Assistant. Jadi dari kelima akun ini yang aktif menggunakan OS ini itu adalah Mr. Evil dan last login-nya hanya yang aktif menggunakan OS ini hanya Mr. Evil dan last login-nya itu di tahun 2004 08 27 tanggal 27 jam 23.08 WITA. Dan mungkin bisa kita lihat juga jawabannya untuk validasi apakah betul atau tidak. Oh, ini kayaknya syarat. Oke. Nah, jadi kita tinggal tunda saja. Nah, sorry, tracking nya. Dan jika kita buka install-nya, nah, untuk pertanyaan nomor 11 ini, was the last user to log on to the computer? Itu betul adalah Mr. Iba. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan 17, yaitu what is the SMTP email address for Mr. Evil, atau apa uh, alamat email SMTP, maaf lagi, uh, yang dimiliki oleh Mr. Evil. Nah, untuk ceknya sendiri, kita kembali lagi ke otopsi. Nah, ini bisa kita lihat di Internet Explorer atau kayak data-data Internet Explorer yang dimiliki oleh Mr. Iva. Nah, untuk mengaksesnya sendiri, itu kita tinggal ke data source, lalu kita ke host-nya dan buka disk-nya. Sorry, salah. Ini kita ke sini. Nah, dari sini kita itu masuk ke folder dokumen and setting, which is karena dia menggunakan karena saat itu maaf, karena tipe Windows yang digunakan oleh Mr. Apple itu merupakan Windows XP. Jadi untuk mencari informasi usernya itu file user yang biasanya ada di Windows itu dapat ditemukan di dokumen setting. Nah, dari sini kita bisa langsung menemukan folder Mr. Apple, tinggal dibuka saja. Dan kita bisa scroll ke bawah dan mengklik file ini, yaitu mtuser.dat. Nah, nanti seperti yang bisa dilihat, otopsi akan mengekstrak file isi dari mtuser.dat ini dan memperlihatkan folder-folder yang ada dalam file ini. Sorry. Jadi untuk mencarinya masih ada lanjutannya. Jadi untuk mencari email address atau alamat email SMTP dari Mr. Evil, itu kita tinggal ke software,
Dan karena tadi saya sudah sebutkan bahwa itu ada di, kita bisa menemukannya di data Internet Explorer-nya. Jadi kita bisa membuka Microsoft dan ke Internet Account Manager. Nah, di Internet Account Manager nanti ini kita bakal dapat melihat beberapa file di dalamnya. Beberapa file dari satu folder, ada folder akun, server ID, di total di akun, dan lain-lain. Tapi di sini bisa dilihat bahwa filenya bukan file yang kita cari. Maka kita bisa membuka file akun ini untuk melihat akunnya. Di sini pun juga banyak sekali isinya. Tapi untuk akun SMTP itu, sorry, bisa tinggal kita lihat saja di folder-folder ini. Karena kalau kita coba dari sini, kita bisa menemukan, kita masih belum bisa menemukan SMTP-nya. Adapun di sini, ini lebih ke LDAP, ini juga, eh, ini pun juga seperti itu. Dan nah, kalau ini dia lebih ke NNTP dan ini. Nah, ini di, kita bisa melihat metadata dari folder 001. Jadi bisa dilihat di sini uh, servernya ada di pops.sbcglobal.net. Lalu nah, di sini ada tiga informasi terkait SMTP. Nah, jadi di sini ada tiga informasi terkait SMTP, di mana kita bisa langsung mendapatkan SMTP email address, yaitu who-knows-me@sbcglobal.net. Dan dari mana kita bisa meyakinkan atau tahu bahwa ini adalah milik Mr. Evil? Karena dari SMTP disclaimer-nya itu sudah memvalidasi bahwa karena belinya adalah Mr. Evil, jadi dia bisa memvalidasi bahwa email address yang ada di sini itu milik Mr. Evil. Dan untuk pembuktian jawabannya apakah betul atau tidak, kita tinggal cek saja lagi kembali. 17. Jadi SMTP email address untuk Mr. Evil itu hunosmi@sbc global. Jadi terbukti bahwa memang betul kita bisa mencari informasi terkait SMTP email address itu melalui file end user dat yang ada di file user, dalam kasus ini Mr. Evil, folder, maksudnya folder user Mr. Evil, dan kita tinggal cek di folder Internet Account Manager-nya yang ada di nih, folder Microsoft seperti itu. Jadi pad-nya mungkin ya, uh, dokumen and setting, lalu folder user, lalu cek ke ekstrak, ya cek file, cari atau ya cari file ntuser.dat. Dan nanti untuk di dalamnya, pad-nya itu tinggal ke software, lalu ke Microsoft, dan Internet Account Manager, akun, dan tinggal dicek saja informasi-informasi atau informasi-informasi metadata dalam file akun tersebut. Jadi mungkin itu saja dari saya. Untuk pertanyaan lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan teman saya mengenai hacking case Mr. Evil ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Indrani Sumarti dengan NIM D121231051. Dan di sini saya akan mengerjakan soal case nomor 23. Jadi, di sini yang mau soalnya itu Ethereal, a popular sniffing program that can be used to intercept wired and wireless internet packets, was also found to be installed. When these packets are collected and assembled, the default safe directory is that user's my documents directory. What is the name of the file that contains the intercepted data? Jadi kita mau cari nama file yang yang di dalam yang hasil intercepted datanya atau hasil capture
data dari ethereal tersebut. Nah, makanya sekarang mari kita mulai. Sebelumnya saya udah buat case dan juga import datanya ke autopsinya. Kemudian kita bakalan buka dulu datanya di sini. Oke, dia pakai Windows XP ya guys. Oke, kemudian di sini kita buka file yang located itu yang file 2. Nah, karena tadi ini kan dia OS-nya itu Windows XP, berarti kemungkinan application datanya itu ada di file document and setting. Nah, di sini ada satu user yang lumayan sus, karena tadi kan kita tahu kalau nama samarannya, online nickname-nya ownernya itu adalah Mr. Apple. Jadi di sini ada file bernama folder bernama Mr. Apple. Kita lihat di sini ada apa aja. Oh, di sini ada file interception. Nah, interception ini kan tadi kita kan cerita intercepted data ada namanya interception, tapi kita mau cek dulu soalnya ini nggak ada ekstensinya apakah betul ini hasil capture file dari Ethereal tadi. Mungkin kita ada hexnya aja dan oke di sini struktur hexnya itu ada D4C3B21 yang merupakan struktur dari PCAP atau hasil capturean dari file Ethereal. Berarti tapi kita belum yakin kan ya kalau ini betul-betul dari Ethereal atau enggak. Jadi kita mau cek dulu di application datanya apakah ada folder Ether. Ya, di sini ada Ethereal. Application data dari aplikasi yang tadi. Kemudian kita bakal lihat di sini ada recent. Ini setting file. Oke, recent setting file. Berarti file setting recent aktivitas terbaru di file aplikasi Ethereal ini. Di sini kita dapatkan kalau naikin dulu. Recent capture file itu interception. Berarti hasil capture file terbaru di Ethereal itu namanya interception. Directory-nya udah bener juga di Mr. Apple dan interception. Berarti udah kita simpulkan bahwa kita sudah menemukan nama file intercept datanya itu adalah interception. Oke. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai nomor 23 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Tarina Lebunga dengan NIM D121231096. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 29 yang mana soalnya itu adalah are these files really deleted? Nah, untuk menjawab pertanyaan soal nomor 29 ini, pertama kita membuka dulu autopsi. Nah, di sini sudah terlihat tampilan autopsinya dan sebelumnya saya sudah memasukkan datanya ke dalam autopsi. Nah, untuk melihat apakah filenya sudah benar-benar terhapus atau belum, kita pertama membuka di sebelah kiri terdapat delete files, kita klik, kemudian kita klik all. Kita tunggu dan akan muncul nama-nama file yang sudah dihapus sebelumnya. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang sudah terhapus secara permanen, namun ada juga yang belum sepenuhnya terhapus. Bisa kita lihat di sini untuk file CFGB backend, di sini kita lihat di bagian hex. Ini masih ada data yang bisa kita lihat seperti 4D dan 5A, dan juga kita bisa lihat di sini ada MZ, yang dimana MZ ini adalah signature atau header standar untuk berkas yang dapat dieksekusi oleh Windows. Namun dan juga karena data mentah masih utuh dan terbaca, sehingga ini mengonfirmasi bahwa lokasi fisik data berkas ini belum ditimpa oleh data baru. Kemudian bisa kita lihat lagi di file metadata,
Di sini kita masih bisa melihat untuk size-nya sendiri itu ada 32.768 dan juga untuk kita bisa lihat untuk berkas ini masih memiliki timestamp yang valid seperti bisa kita lihat di sini ada 2004 bulan 8 tanggal 20 yang mana entry sistem berkas ini telah ditandai sebagai terhapus, namun data fisik berkas ini masih ada dan tersimpan dan dapat diekstrak ataupun dipulihkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 29 ini, are these files really deleted? Itu jawabannya tidak, karena bisa kita lihat di tadi bisa kita lihat bahwa berkas-berkas itu sudah terhapus secara logis, namun masih ada tersimpan di hard drive, sehingga itu dapat digunakan sebagai barang buktinya. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.